Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS pada mata kuliah metode numerik. Nama Rizal Fuad Hermawan, NIM 1965018 dari kelas B. Untuk topik yang akan saya bahas yaitu di sini mengenai penjelasan metode numerik, yang kedua penjelasan mengenai metode interpolasi Newton dan metode Gauss-Seidel. Yang pertama yaitu mengenai metode numerik. Apa sih metode numerik itu? Metode numerik adalah teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi aritmatika yang berupa operasi tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Kapan sih kita bisa menggunakan numerical method atau metode numerik? Terdapat beberapa syarat agar sebuah problem bisa diselesaikan dengan menggunakan numerical method. Untuk syarat pertama yaitu problem numerik harus berupa model matematika. Yang kedua, tidak ada pengaruh secara random atau value random sehingga mengganggu sebuah sistem yang menggunakan numerical method. Yang ketiga, hanya bisa menyelesaikan prosedur matematika seperti halnya mencari nilai persamaan, regression, interpolation, differentiation, dan lain sebagainya. Kenapa sih kita harus menggunakan numerical method? Karena terdapat metode matematika yang sulit untuk ditemukan solusinya ketika menggunakan metode analitik. Apa sih perbedaan metode analitik dan metode numerik? Yaitu yang pertama, poin pertama, numerical method, solusi yang dihasilkan berupa angka, sedangkan analytical method, solusi yang dihasilkan berupa fungsi. Untuk poin yang kedua, numerical method, error yang dihasilkan tidak sama dengan nol, sehingga masih memiliki error. Sedangkan pada analytical method, error yang dihasilkan sama dengan nol, yang artinya tidak memiliki error. Numerical method bisa digunakan semua permasalahan yang memenuhi persyaratan, sedangkan analytical method hanya bisa digunakan pada permasalahan terbatas dan sederhana. Bagaimana sih kita menggunakan numerical method? Terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama kita harus bisa mendeskripsikan sebuah problem yang ingin dipecahkan. Kemudian setelah kita mendeskripsikan, kita membuat model matematika dari problem. Kemudian kita membuat solusi model matematika. Kita harus mencari solusi model matematika karena tidak semua model matematika bisa diselesaikan dengan solusi yang sama. Kemudian ketika kita sudah menemukan solusi, kita menggunakan solusi tersebut. Poin kedua yaitu menjelaskan mengenai metode interpolasi Newton dan metode Gauss-Seidel. Apa sih metode Newton method itu? Apa sih Newton method itu? Metode Newton atau bisa disebut metode Newton-Raphson merupakan metode yang paling dikenal untuk mencari hampiran terhadap akar fungsi real. Penemu dari metode ini yaitu Isaac Newton dan Joseph Raphson sesuai dengan nama metode ini. Metode Newton akan cepat ditemukan solusinya jika iterasi atau nilai awal yang diambil cukup dekat dengan akar yang diinginkan atau solusi yang diinginkan. Namun bila iterasi dimulai dari akar yang jauh dari akar yang dicari, maka metode ini akan lambat untuk menemukan solusi atau bahkan tidak menghasilkan solusi. Bagaimana sih kita menggunakan Newton method? Untuk penggunaan Newton method, di sini saya menggunakan contoh soal, yaitu dapat pasang data yaitu X, fx, yaitu diisi dengan 1,3, 2,5, 3,8, dan 5,12. Gunakan metode interpolasi Newton untuk menemukan nilai f4 dengan menggunakan derajat 2. Di sini untuk tahap-tahapannya, yaitu yang pertama kita harus menentukan rumusan yang dipakai untuk memecahkan menggunakan metode Newton yang menggunakan derajat 2. Di sini untuk rumusnya yaitu fx sama dengan b0 plus b1x dalam kurung x min x0 plus b2 dalam kurung x min x0 dikali dalam kurung x min x1. Kemudian setelah kita menentukan rumusnya, kita harus menentukan menentukan nilai awal yang digunakan untuk menghitung. Yaitu di sini x yang saya pilih yaitu x2, 3, dan 5 karena ini berdekatan dengan 4. Kemudian of fx-nya pasangan dari x2, 3, dan 5. Kemudian setelah kita menentukan nilai awal, kita menentukan B0, B1, B2.
Untuk B0-nya sendiri di sini sama dengan fx0 sama dengan 5. Untuk B1-nya di sini sama dengan fx1 min fx0 dibagi x1 min x0. Yang di sini sama dengan 3, menghasilkan 3. Untuk B2-nya fx2 min fx1 dibagi x2 min x1, kemudian dikurangi fx1 min fx0 dibagi x1 min x0, yang menghasilkan di sini, untuk di sini dibagi dengan x2 min x0. Kemudian di sini menghasilkan nilai untuk B2-nya min 0,333. Kemudian setelah kita menentukan B0, B1, B2, dan nilai awal, kita memasukkan semua yang sudah kita hitung di atas, yaitu dimasukkan ke dalam rumus yang sudah kita tentukan pada tahap awal, yaitu untuk F4 di sini menghasilkan atau ditemukan F4 sama dengan 10,667. Selanjutnya yaitu mengenai metode Gauss-Seidel. Apa sih metode Gauss-Seidel itu? Metode Gauss-Seidel merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL berukuran besar dan proporsi koefisiennya nolnya besar. Untuk metode Gauss-Seidel hanya menggunakan sedikit manipulasi aljabar sehingga untuk penggunaannya cukup mudah. Untuk alasan pembuatan metode Gauss-Seidel yaitu untuk menghindari run-off error atau error pembulatan pada metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Untuk penggunaannya, yaitu bagaimana sih kita menggunakan Gauss-Seidel method, yaitu di sini terdapat contoh soal, terdapat 3 SPL atau sistem persamaan linear. Di sini 3x1 plus 7x2 plus 13x3 sama dengan 76. Untuk persamaan yang kedua yaitu x1 plus 5x2 plus 3x2 3 sama dengan 28, 12x1 plus 3x2 min 5x3 sama dengan 1. Kemudian untuk tahap-tahapannya, yang pertama kita harus mengubah ke dalam bentuk metrik terlebih dahulu persamaan SPL ini, yaitu di sini harus di sini untuk persamaan ini untuk bentuk matriknya di sini menggunakan harus diagonal dominan, yang artinya di sini diagonalnya memiliki nilai yang paling besar, yaitu di sini 12, 5, 13 ini harus memiliki nilai yang paling besar di antara kedua bilangan yang lainnya di sampingnya. Kemudian setelah kita mengubah bentuk metrik, kita menentukan nilai awal. Di sini saya menentukan nilai awal 2, 4, dan 5. Selanjutnya kita mengubah susunan SPL bersama linear menjadi, untuk nilai yang dicari kita menaruhnya di sebelah paling kiri. Untuk selain nilai dari yang dicari, kita menaruhnya di sebelah kanan. Untuk yang dibagi ini yaitu koefisien dari nilai yang dicari. Koefisien dari X1 sama 12. Kemudian untuk ketika susunan SPL di sini, kita untuk mencari X1, untuk susunan yang ke-1 kita mencari X1, susunan kedua kita mencari X2, untuk susunan yang ketiga kita mencari X3. Kemudian setelah kita menentukan nilai untuk merubah SPL, kita menentukan nilai awal. Untuk memasukkan nilai awal. Untuk memasukkan nilai awal di sini kita tinggal memasukkan, kemudian kita sudah mendapatkan nilai yang baru, X1 yang baru dan X2 yang baru, dan untuk di sini kita menggunakan X1, kita menggunakan X1 yang sudah ditentukan. Kemudian juga X3 juga. Kemudian kita menentukan nilai error. Untuk menentukan nilai error di sini untuk menentukan nilai error yaitu nilai awal, nilai baru dikurangi nilai akhir, nilai baru dikurangi nilai awal, kemudian dibagi dengan nilai baru dikalikan 100, sehingga di sini untuk error yang paling tinggi yaitu 837. Untuk tabel iterasi di sini saya sudah membuat tabel iterasi yaitu dengan iterasi yang ke-9, yaitu di sini pada iterasi ke-9 menemukan error yang sudah mendekati 0, yaitu error pada X1 0,002687, dan untuk X2 menemukan error 0,000641, dan untuk X3 di sini saya menemukan error 0,00102. Dan ini sudah hampir mendekati 0. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.